lagi kita dalam program kita acara masak dan memasak. Hari ini jangan lupa setelah menonton ini like and subscribe yang kami butuhkan dari kalian semua, dan kalian bisa mencatat semua karena resep-resep yang kami hidangkan pada hari ini atau yang akan datang itu sudah teruji. Nah, hari ini kita masak apa nih, Chef? Hari ini saya akan menampilkan satu menu sambal daging goreng. Sambal daging goreng ini adalah juga makanan khas seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Sambal daging goreng ini bisa dipadukan dengan ketupat sayur, bisa dipadukan dengan lontong cap gome, dan berbagai macam makan bisa pas dengan sambal daging goreng. Oke. Untuk mempercepat waktu, Ini ada apa aja nih? iya, saya akan percepat waktu. Bahan-bahan apa yang diperlukan dalam membuat sambal daging goreng ini ya? Pertama, yang saya gunakan adalah daging sapi sandung lamur, yaitu sebanyak 750 gram. Oke. Kentang kupas Ya. ada 2 piece. Cabai merah besar ada 10 piece. Cabai keriting ada 15 piece. Kemudian cabai rawit merah ada 5 piece. Dan ini yang menarik, ada banyak orang suka, mungkin Ibu Eli tidak suka ini ya. Suka gak Ibu Eli? Enggak sih. Nggak begitu suka ya. Tapi banyak orang daerah suka. Nah, bisa kita kasih pete. Juga yang nggak suka bisa di skip ya. Ini 2 papan. Kemudian daun salam sebanyak 3 lembar. Ya. Lengkuas geprek 2 ruas. Kemiri ada 4 piece. Ya. Bawang merah ada 10 piece. Penyedap rasa, garam masing-masing 1 sendok teh. Kemudian Gula ya. gula 1 sendok teh. Kemudian terasi 1 sendok makan. Oke. Itulah bahan-bahan yang kita perlukan untuk masak sambal daging goreng, dan sedikit minyak yang akan kita perlukan. Dan sebelum kita mulai masak lebih lanjut, saya akan mempresto daging ini. Baik, saya akan presto. Bagi yang di rumah tidak menggunakan presto, itu harus dimasak lebih kurang 2,5 jam supaya dia empuk. Nah, masukkan daging ini ke dalam presto dengan jumlah air 1,5 liter. Ya, nanti bekas air jangan, kaldunya kita tidak buang, langsung kita masak di kuali, finishingnya di kuali. Jadi presto ini hanya fungsi untuk mengempukkan daging, nanti finishingnya ada di kuali. Jadi 1,5 liter kita akan masak di atas api selama 30 menit. Ya, kalau menggunakan biasa butuh 2,5 jam kalau tidak presto. Baik, saya akan nyalakan apinya. Menunggu matang daging dalam presto ini, saya akan mengolah bahan ini untuk dihaluskan. Saya masukkan barang-barang bumbu-bumbu yang akan di blender. Kita lihat terdiri dari, kita ambil kemiri 4, seluruh bawang merah kita masukkan, kemudian cabai rawit merah, kemudian semua cabai keriting kita masukkan semua, akan kita blender. Dan terasi ya, 1 sendok makan ya, akan saya masukkan. Kemudian saya masukkan dalam tabung blender, akan di blender. Kemudian Ibu Eli akan blender tabung ini. Dan sambil menunggu blender, saya akan memotong kentang ini segi 4 atau dadu ya. Oke, cabai merah besar kita akan buang bijinya terlebih dahulu. Setelah kentang kita potong dadu semua. Ingat, cara membuang bijinya kita beset bagian depannya saja, kulitnya saja, jangan sampai terlalu dalam. Kemudian kita buka ya, supaya waktu kita masak tidak kotor masakan itu. Kulit bijinya kita buang. Kalau nempel masih ada sedikit tidak apa, tapi harus dibuang. Jadi tidak bisa bersih betul, tapi lebih baik kita buang supaya masakan bersih. Ya, seperti ini kulitnya kita buang. Setelah kita keluarkan semuanya,
biji cabai kita akan potong. Kita akan potong halus-halus, makin halus makin bagus cabai ini semua. Dan untuk memberikan warna masakan dan menambah daya gurih masakan sambal daging goreng. Baik, saya masukin ke dalam kuali untuk digongseng. Wah, luar biasa. Kita sudah ya. Cukup layu aja ya. Jangan lama-lama ya. Kita angkat. Sudah layu, kita angkat. Kemudian pete yang ada kita masuk. Juga ini sama. Ini kita tumis sebentar. Mengapa pete ini harus kita goreng terlebih dahulu, Ibu Eni? Supaya tidak terlalu keras. Oh iya. Waktu kita masak baunya, aroma daripada pete tidak terlampau Nyengit ya. nyengit ya. Kalau baik, saya akan angkat petenya. Matikan apinya dulu. Ya, kita jangan lupa kentang yang sudah kita potong 4 persegi, segi 4 yang kita potong segi 4 nanti bisa digoreng terlebih dulu sampai warna kuning. Jadi nanti setelah proses ini saya akan goreng kentang ini nanti berwarna kuning. Ini dulu kita goreng ya, saya akan masukin. Oke, sambil daging yang sedang ditumis, lihat sudah berubah warna, dan saya akan tuangkan ke dalam tumisan ini ya, bersama daging yang sudah dipresto. Ya, oke. Ini akan kita masak sampai kering. Saya akan masukkan daun salam dan Lengkuas ya. lengkuas yang sudah saya keprek ya ke dalam ini. Ya, sedangkan bumbu-bumbu yang ada di sini, yang sudah saya goreng, cabai merah besar, kentang, dan sedikit pete, ini kita akan masukkan pada waktu nanti setelah masakan hampir kita angkat, sudah matang, baru ini terakhir, beserta bumbu-bumbu pendukungnya seperti garam, gula, dan penyedap rasa. Itu harus ditaruh terakhir, sebabnya tidak boleh di awal. Apabila taruh di awal, maka warna daripada masakan itu akan berubah, berbeda. Kalau untuk kuah justru kita harus masukin terlebih dahulu, sedangkan kalau bentuk masakan kering harus kita masukin terakhir. Sekarang air yang kita masukkan bersama dengan daging sudah kering. Saya akan masukin Cabai ya. cabai, ya, masukin semua, ya, sampai masak ini kering ya. Oke. Kentang yang sudah saya goreng kita masuk semua. Sebentar lagi masakannya selesai bersama pete yang ada. Iya, warnanya tampak bagus ya. Ini ya. Oke. Terus sampai kita masak sampai kering. Bumbunya bisa kita masuk. Garam kita masuk. Penyedap kita masuk. Dan gula. Ya. Kita tunggu sampai matang. Sampai dia kering. Kita akan masukin ke piring. Kita tes rasa. Saya akan tes rasa. Apakah ini sudah pas atau tidak? Kalau di rumah Anda bisa menambah garam lagi apabila kurang sesuai dengan selera. Ya, Mas, sudah matang. Saya angkat.
Saya matikan apinya. Kita akan sajikan di atas piring. Waduh, ini warnanya ya, tentu taste-nya juga akan berubah rasanya. Sekarang masakan kita sudah selesai. Saya cuci tangan. Ya, ini dia hasilnya. Kemudian saya akan tes food. Saya akan tes food. Rasanya akan kita coba bersama dengan Ibu Eli. Iya. Jadi saya akan tes. Ya, dagingnya empuk, sambal gorengnya terasa. Kalau saya terasa kurang pedas, tapi ibu-ibu di rumah kalau bisa ditambah cabai lebih pedas sesuai selera dan lebih enak lagi. Dan menu kita hari ini yang saya tampilkan sambal daging goreng sudah selesai dan kita akan Jumpa pada program berikutnya. salam.